lagi dengan saya Yatin Nurhayati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi emas pada mata kuliah investasi dan pasar modal. Islam mengajarkan umatnya itu untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin atau falah. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi. Investasi itu berasal dari bahasa Inggris investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab, investasi itu disebut dengan istismar yang bermakna menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambahnya jumlah. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi itu diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Meskipun terkadang untung atau rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti. Investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Artinya, ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalian suatu usaha itu tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja atau lumayan, hanya kembali modal, mungkin pula bangkrut dan kena tipu. Oleh sebab itu, Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, pedagang, supplier, dan siapapun yang terkait dengan dunia investasi. Pandangan Islam tentang investasi itu sangat penting dan perlu persiapan. Hal ini tersirat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr yang menyeru orang-orang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok. Salah satu persiapan itu kalau dilihat dari perspektif ekonomi itu adalah investasi. Investasi adalah bentuk aktivitas ekonomi, sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan atau tidak diproduktifkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Yang salah satu hikmah dari zakat itu adalah mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Jadi harta yang diinvestasikan itu tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja. Agar terhindar dari investasi yang tidak islami, maka setiap diri harus mengetahui ketika bisnis dan berinvestasi, karena ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan tentang investasi dalam Islam terkadang membuat orang asal saja dalam menginvestasikan hartanya dan terkadang terjatuh pada perbuatan melanggar syariat. Sebagian karena iming-iming keuntungan yang besar. Pada investasi emas perspektif Islam, jadi pada zaman seperti sekarang ini banyak orang yang sudah berinvestasi yang cukup beragam jenisnya, mulai dari investasi emas, reksadana sampai properti. Investasi semacam ini tentu menawarkan keuntungan dan kelebihan yang berbeda-beda. Emas sudah digunakan sebagai barang investasi semenjak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nilainya yang kebal akan inflasi dan cenderung naik setiap tahunnya, membuat orang-orang yang menyukai investasi akan melirik emas sebagai objeknya. Apalagi perawatan emas cukup mudah dan bisa digunakan sebagai perhiasan. Investasi emas menurut Islam, pada dasarnya itu investasi emas itu diperbolehkan dalam Islam, asalkan dikeluarkan zakatnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu telah mencapai nasabnya 25 gram. Akad jual beli emas ini ditukar dengan uang secara tunai tanpa ada jeda waktu dan uang dan emas bentuknya jelas. Sedangkan mengenai penjualan emas simpanan pada saat harganya tinggi, maka membeli sesuatu dengan tujuan akan dijual lagi dan di saat nilainya tinggi. Ini tidak dilarang oleh agama karena sudah menjadi tabiat manusia untuk mencari sebuah keuntungan selama hal tersebut itu tidak merugikan pihak lain. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar dalam kitabnya Bughyah al-Mustarsyidin mengatakan bahwa diperbolehkan bagi pemilik barang mempergunakan barangnya dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Dalam investasi itu ada beberapa norma syariah yang harus digunakan. Yang pertama itu
transaksi yang dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat, dan menghindari setiap transaksi yang zolim. Yang kedua, uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan. Yang ketiga, setiap transaksi haruslah transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan. Nah, yang keempat, itu risiko yang ditimbulkan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang melebihi kemampuan menanggung risiko. Nah, pada dasarnya, praktik investasi menurut prinsip syariah itu harus dilakukan tanpa adanya paksaan, adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh agama Islam, termasuk bebas dari manipulasi dan juga spekulasi. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara investasi syariah dengan investasi konvensional. Pengertian investasi yang telah ditetapkan di lembaga keuangan konvensional itu berbeda dengan pengertian investasi di lembaga keuangan syariah. Nah, beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh para investor dalam berinvestasi menurut perspektif dalam agama Islam, yaitu yang pertama, aspek keuntungan finansial atau material, yang artinya itu setiap investasi yang dijalankan hendaknya membuka peluang keuntungan finansial bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Karena melalui investasi syariah dengan sistem kemitraan bagi hasil, setiap keuntungan yang diperoleh investor itu berarti menjadi keuntungan pula bagi pengelola dana. Yang kedua, itu aspek kehalalan. Artinya, kegiatan investasi hendaknya selalu menghindarkan dari segala bentuk usaha yang haram dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah. Yang ketiga, aspek tanggung jawab sosial. Artinya, dari hasil investasi harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, itu aspek penghargaan kepada ridho Allah. Artinya, suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridho Allah. Jadi, praktek investasi ini sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Bahkan, beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis atau mudarib. Nabi SAW mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet, dan jujur, serta tidak ingkar janji kepada pemilik modalnya atau investor. Kegiatan investasi ini juga dipraktikkan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di mana ia pernah berkata bahwa siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau mengelolanya. Nah, oleh sebab itu, investasi dalam ajaran Islam itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan supaya memberikan dampak dan manfaat yang luas dengan tercapainya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.